Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Petani TV telah subscribe channel ini, dan yang baru bergabung silahkan subscribe, like, dan beri saran yang baik di kolom komentar. Kemudian terima kasih buat kawan-kawan yang telah memberikan masukan, dan saya harapkan kawan memberikan masukan kepada channel saya ini, kepada saya khususnya, untuk perkembangan dan pengetahuan yang lebih lanjut mengenai video-video yang akan saya upload nantinya. Oke, lanjut saja ke materinya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai walang sangit. Apa itu walang sangit? Jadi walang sangit adalah hama, di mana hama bisa kita definisikan sebagai perusak ataupun binatang atau organisme yang mengganggu pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan. Jadi hama ini intinya adalah perusak. Jadi jika ada manusia datang ke kebun petani, datang ke kebun orang merusak tanaman, dia bisa disebut hama. Oke, intinya adalah hama adalah perusak. Oke, langsung saja kita bahas walang sangit ini. Jadi walang sangit ini merupakan hama potensial, namun sewaktu-waktu dia dapat menjadi hama penting. Jadi mohon maaf, pada kali ini saya akan menjelaskan walang sangit yang terdapat di ekosistem padi sawah, karena ini berkaitan dengan penelitian saya, sehingga saya membahasnya pada video pertama ini. Walang sangit ini hama potensial yang saya katakan tadi. Dia memiliki potensi sewaktu-waktu, sehingga ini kita harus memperhatikannya. Sewaktu-waktu dia akan dapat menjadi hama penting yang dapat menurunkan hasil mulai dari 50 sampai 100%. Ini yang menyebabkan petani sewaktu-waktu dapat gagal panen. Jadi hama walang sangit ini memiliki 3 stadia perkembangan. Yang pertama itu ada telur, nimfa, dan imago. Untuk telur hama walang sangit, hama betina mampu memproduksi 100 sampai 200 butir telur. Satu kelompok telur terdapat 20 sampai 25 butir telur. Saya sudah melakukan evaluasi di lapangan. Yang saya temukan ya tidak jauh dari hasil materi yang saya baca, itu berkisar 20 sampai 25 butir telur. Kemudian untuk masa menetasnya itu berkisar 8 sampai 15 hari. Jadi jika 15 hari ke atas dia tidak menetas, itu bisa dikatakan telurnya tidak dibuahi oleh si jantan. Jadi jika 15 hari ke atas tidak menetas, maka telur walang sangit tersebut bisa dikatakan tidak dibuahi oleh jantan atau parasitisasi oleh parasitoid. Kemudian untuk hama walang sangit ini memiliki 5 instar untuk menjadi imago. Imago walang sangit memiliki ukuran tubuh berkisar 18 sampai 19 mm. Dan bahkan ada jurnal yang saya baca, hama walang sangit ini dapat mencapai kurang lebih 2 cm. Kemudian hama ini mampu bertahan hidup kurang lebih 115 hari di suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Untuk selanjutnya adalah gejala serangan walang sangit. Gejala serangan dari walang sangit ini ada beberapa yang bisa kita lihat secara kasat mata, yaitu bisa kita lihat di bulir padi tersebut. Jadi karena hama ini adalah hama yang menghisap cairan bulir padi, jadi terdapat bekas tusukan dari hama walang sangit ini. Kemudian bulir padi akan menjadi hampa ataupun kosong. Bahkan apabila pun bisa dipanen, itu padi akan mengapur, seperti tepung, karena sari pati yang ada pada bulir padi telah dihisap ataupun dimakan oleh si walang sangit, sehingga ini yang menyebabkan rusaknya ataupun turunnya produksi tanaman padi, karena populasi hama ini mudah berkembang di tanaman padi yang memiliki tingkat peranakan yang bagus. Dia akan memilih tanaman yang baik untuk dia bertahan hidup, dan dia juga memilih bulir padi yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi
Di sini saya bisa sampaikan bahwa hama walang sangit ini sangat perlu untuk diperhatikan, karena apabila tidak diperhatikan ataupun disepelekan, hama ini dapat menurunkan hasil atau dapat menyebabkan kita gagal panen. Seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa video ini saya buat berkaitan dengan hasil penelitian saya, yaitu melihat populasi, persentase serangan atau intensitas serangan si hama walang sangit ini di agrosistem padi sawah. Dan saya juga menggunakan beberapa varietas yang saya temukan di lapangan, yaitu varietas impari 33, Ciherang LBK, dan varietas lokal. Jadi dari keempat varietas ini memiliki tingkat serangan yang berbeda-beda. Jadi dari hasil penelitian saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peledakan populasi hama, seperti sistem budidaya mulai dari jarak tanam, sistem penanaman yang serentak, itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena menurut saya penanaman yang tidak serentak itu akan menyebabkan rantai makanan hama ini tidak putus. Kemudian penggunaan insektisida ataupun bahan kimia. Jadi semakin sering petani menggunakan bahan kimia atau insektisida sebagai pengendalian, maka ini akan menyebabkan hama walang sangit ini menjadi resisten atau tahan terhadap semprotan. Bukan berarti tahan disemprot tidak mati, bukan, tetapi dia sudah tahu bagaimana cara menghindar dari semprotan insektisida ini, karena tidak dilakukannya penyemprotan yang serentak. Nah, ini juga sangat mempengaruhi populasi hama tersebut. Kemudian adalah tidak diperhatikannya musuh alami atau agens hayati. Nah, ini salah satu alternatif untuk mencegah peledakan populasi sebenarnya, tetapi ini sangat jarang digunakan di lapangan. Saya tidak tahu ini kesalahan petani atau kesalahan kita yang paham mengenai agens hayati atau musuh alami. Kita tidak langsung survei di lapangan. Itu bisa juga, kita tidak tahu. Jadi saya mau tanya ini kepada kawan-kawan, siapa sebenarnya yang salah dari beberapa faktor ini? Ya kan begitu. Silahkan jawab di kolom komentar. Yang terakhir adalah penggunaan varietas unggul. Jadi ini berkaitan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa varietas itu mempengaruhi populasi hama, intensitas serangan. Nah, jadi semakin bagus ketahanannya, semakin bagus varietasnya, maka tingkat serangan makin sedikit. Jadi untuk kesempatan ini saya sampaikan untuk masukan saya. Jadi untuk mengendalikan seluruh faktor yang mempengaruhi perkembangan populasi hama adalah melawan ataupun menerbalikkan faktor yang mempengaruhinya, seperti sistem budidaya yang baik, penanaman yang serentak, kemudian penggunaan insektisida ataupun bahan kimia yang tepat atau sesuai, kemudian pemeliharaan ataupun pemerhatian terhadap agens hayati ataupun musuh alami. Dan yang terakhir adalah penggunaan varietas unggul, di mana varietas unggul ini sangat mempengaruhi populasi dari hama ini. Jadi semakin bagus varietas yang kita gunakan, maka semakin tahan pula terhadap serangan hama di daerah tertentu. Jadi hanya sekian video saya. Terima kasih buat yang telah setia menonton Petani TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada kawan-kawan supaya video ini bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani TV. Salam Petani TV.